Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NPM 1840501073, semester 4 Lokal B, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu hipotek. Di sini, hipotek adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang tidak bergerak. Hipotek ini diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUA Perdata. Hipotek pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain, antara lain misalnya kapal dan pesawat udara. Nah, pasal 1178 KUH Perdata menyebutkan bahwa ketika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana semestinya atau bunga yang berutang tidak dibayar, maka pemegang hak hipotek akan mempunyai hak mutlak untuk menjual aset jaminan tersebut di muka umum atau dilakukan pelelangan umum agar dari hasilnya dilunasi baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Selanjutnya ada objek-objek hipotek. Apa saja objek-objek hipotek? Di sini terdapat 6, yaitu pertama, benda tidak bergerak beserta segala kelengkapan yang dapat dipindahtangankan. Yang kedua, hak pakai atas suatu benda beserta segala kelengkapannya. Yang ketiga, hak untuk numpang karang dan hak usaha. Yang keempat, bunga tanah yang dibayar dengan uang maupun yang dibayar dengan hasil tanah. Yang kelima, bunga serta seperti semula. Dan yang terakhir, pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak-hak asli yang melekat padanya. Selanjutnya ada ciri sifat dari hipotek ya. Ada 3 di sini. Yang pertama, sifat absolut, di mana dalam hipotek ada hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Yang kedua, sifat droit de suite atau kata lainnya Zeggevold, yang artinya hak yang senantiasa mengikuti benda sirat di tangan pihak manapun benda tersebut sedang berada. Yang terakhir adalah sifat droit de préférence, yaitu suatu pihak mempunyai hak untuk didulukan pemenuhan piutangnya di antara orang berpiutang lainnya. Nah, di sini ada ciri hipotek juga yang ada 3 juga, yaitu pertama, accessorial, di mana hipotek merupakan perjanjian tambahan yang sifatnya tergantung pada perjanjian pokok mengenai utang piutang. Yang kedua, andalbar, di mana hipotek tidak bisa dibagi-bagi. Hal ini karena hipotek terletak untuk seluruh benda yang menjadi objek hipotek. Meskipun sebagian utang sudah dibayar, namun sebagian hak hipotek tidak bisa dihapuskan begitu saja. Yang ketiga itu verhalsrecht, mana pada hipotek hanya terdapat hak untuk pelunasan utang saja. Selanjutnya ada asas-asas hipotek. Asas hipotek juga ada 3, yaitu pertama, asas publisiat, di mana hipotek harus didaftarkan dalam register umum. Artinya harus ada pihak ketiga yang mengetahui mengenai hipotek ini, sedangkan akta resmiah dari hipotek harus didaftarkan ke seksi pendaftaran tanah. Yang kedua adalah asas spesialitet. Dalam asas ini artinya hipotek hanya bisa dibuat untuk benda-benda tertentu saja. Benda-benda yang dimaksud harus terikat sebagai tanggungan, misalnya benda yang memiliki wujud, jelas letaknya, dan juga jelas besar dan batas-batasnya. Yang ketiga ada asas andalbarheid, di mana dalam asas ini artinya hipotek tidak bisa dibagi-bagi. Maksudnya adalah hipotek membebani seluruh objek yang dihipotekkan. Meskipun utang tersebut sudah dibayar sebagian, maka hal ini tetap tidak bisa mengurangi tanggungan hipoteknya. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban hipotek. Pertama itu 3 poin pertama merupakan hak dan 2 poin terakhir merupakan kewajiban. Yang pertama itu boleh tetap menguasai objek hipotek asal tidak merugikan pemberi utang. Yang kedua, boleh tetap menggunakan atau memanfaatkan objek hipotek. Yang ketiga, berhak menerima uang pinjaman dari pemberi utang. Nah, ini merupakan hak-haknya. Dan yang terakhir ini 2 kewajibannya, yaitu membayar utang, pokok utang beserta bunga pinjamannya, dan membayar denda apabila melakukan keterlambatan dalam membayar pokok utang dan bunga pinjamannya. Dan yang terakhir adalah prosedur hapusnya perjanjian hipotek. Ada 3, yaitu perjanjian bisa berakhir apabila utang telah dilunasi. Dan kedua, perjanjian bisa berakhir apabila pemberi utang melepaskan utang tersebut secara sukarela, secara tegas dan jelas. Dan perjanjian bisa berakhir berdasarkan keputusan hakim. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.